Hari ini kita akan bahas terkait Cook It, Optimize It, IT, and Monetize IT saatnya konten untuk meningkatkan GMV TikTok Go Kamu. Mungkin di sini aku mau pancing dulu nih ke Kak Fitria ya. Aku mau tanya dulu nih kabarnya Kak Fitria. Saya tadi Kak Fitria udah join deh. Oke, terima kasih untuk apresiasi openingnya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Ini aku kilas sedikit aja, terus hal yang harus teman-teman ketahui dalam membuat konten di TikTok gue. Yang pertama harus perhatiin 3 detik pertamanya, ya. Pokoknya makin menarik di videonya teman-teman. Karena kalau di TikTok, kunci utamanya memang ada di hooknya. Ada di 3 detik pertamanya. Terus juga teman-teman harus memastikan nih, algoritmanya itu kan kalau di TikTok itu ngutamain yang nonton sampai habis ya. Jadi dari segi interaksi, terus juga dari rata-rata nontonnya, itu menjadi salah satu bentuk algoritma yang TikTok berikan kepada teman-teman gitu ya. Nah, ini ada formula konten di TikTokku. Nah, ini ya singkatannya HOP. H-nya itu hook, O-nya itu outcome, terus P-nya itu proses, dan E-nya itu engagement ya teman-teman ya. Jadi hook itu teman-teman menarik perhatian audiens di 3 detik. Lalu teman-teman bisa tunjukin juga inti kontennya ya, hasil dari kontennya teman-teman itu sebenarnya apa sih, ngejualnya tuh apa sih, isinya tuh gimana sih, terus bisa dijelaskan juga prosesnya lebih ringkas dan juga ajak audiens untuk berinteraksi karena komen, like, save itu juga menjadi traffic ya bagi teman-teman di kontennya di TikTok gue sendiri. Lagi ini ada psikologi audiens di konten TikTok gue nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan bumbu FOMO, yaitu audiens tuh nggak pengen banget ketinggalan tren, jadi harus dikasih urgensi yang benar-benar bikin orang tuh kayak aku nggak pengen ketinggalan nih gitu ya, si promo ini nih cuma ada di TikTok di hari ini si Momoyo dan di video ini gitu. Jadi orang tuh ada rasa cemas pengen jangan sampai aku kehabisan gitu, jangan sampai aku ketinggalan gitu. Jadi teman-teman harus tambahin bumbu-bumbu FOMO urgensinya gitu. Terus audiens juga tuh pengen hasil yang instan. Kalau misalnya teman-teman juga secara detail gimana sih sebenarnya beli voucher hotel di TikTok Go gitu. Jangan sampai orang itu nggak beli karena teman-teman nggak jelasin nih gitu. Karena kan banyak orang yang nggak ngerti juga ya fitur TikTok Go gimana. Gitu. Teman-teman cara belinya tuh gimana, jadi bisa dijelasin di videonya teman-teman. Audiens juga suka melihat sesuatu yang cocok sama keseharian mereka. Jadi seberapa relate konten kamu ke audiens yang nonton gitu. Kalau bisa bawa solusi dari suatu problem gitu. Kalau misalnya dia problemnya harganya mahal, nah teman-teman bisa tawarkan harga murah di TikTok. Kalau variannya banyak, teman-teman bisa bawa solusi juga. Misalnya kalau di TikTok itu nggak antri gitu. Jadi bawa masalah dan juga problem sama solusi yang teman-teman tawarkan di kontennya teman-teman agar relate nih sama penontonnya. Kalau misalnya tadi sebenarnya udah aku mention juga nih beberapa hal ini, di teman gunain hook yang kuat di 3 detik, ikutin tren dengan fleksibel, analisis juga kontennya, call to action yang jelas, ajakan untuk membeli yang jelas, terus kontennya tuh ringan tapi harus tinggi value. Jadi teman-teman di sini sebenarnya jangan terpatok sama yang namanya views, tapi terpatoklah sama seberapa tinggi value dari kontennya teman-teman. Ada kok yang dan orang tuh kena, jadi sebenarnya ada penjualan di situ. Jangan terfokus lah pokoknya sama views. Kalau views kan bisa aja orang tuh udah lihat doang, tapi tuh sebenarnya ya udah nggak tertarik gitu karena emang kurang menarik gitu, isinya nggak jelas gitu. Jadi kalau bisa teman-teman di sini sebagai seorang content creator, apalagi masih pemula awal, jangan terlalu terfokus sama angka dimanapun teman-teman berada gitu ya. Jangan terlalu terfokus karena kalau misalnya ngelihatnya angka terus pasti tuh loyo gitu kan. Kak aku udah bikin video banyak banget tapi penontonnya gitu-gitu aja. Iya, pasti hilang semangatnya gitu kan ya. Itu bener bahkan atau enggak dari JMV-nya nggak ada angkanya, pasti kamu jadi hilang semangat kontennya gitu. Jadi memang jangan terfokus sama
angkanya dulu gitu, tapi fokus aja selagi konten yang teman-teman buat udah pas, hooknya udah oke, ajakan membelinya oke, isinya juga bagus, pede sama value-nya, post aja gitu. Sebelum kita mulai talk show-nya, aku mau ngejelasin ke teman-teman, memperkenalkan fitur creator package dari TikTokku. Jadi, creator package ini mendukung agensi dalam mengelola campaign dan menjalankan operasional lanjutan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Jadi fiturnya ini emang sama banget kayak CFP ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sering ikut CFP, pasti fitur itu udah aktif di akun kalian. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ikut CFP, kemungkinan akun teman akun teman-teman itu belum mengaktifkan fitur CFP-nya, jadi belum apply. Nah, kalau alurnya itu, workflow-nya itu seperti apa? Jadi ada merchant itu minta tolong ke agensi untuk bikin campaign. Jadi itu sederhananya misalnya merchant KFC mau buat campaign, terus bilang ke kita. Nanti kita akan merekomendasikan akun-akun yang niche-nya sesuai dengan niche-nya sesuai dengan niche F&B seperti itu. Nah, nanti kita agensi akan membuat package itu di dashboard sistemnya, lalu menentukan timeline dan detail campaign-nya. Jadi di situ sudah ada brief-nya, sudah ada deadline-nya, teman-teman harus posting di postingnya sampai tanggal berapa. Nah, nanti setelah dari itu akan disebar ke kreator melalui sistem. Jadi teman-teman bakal menerima notifikasi itu melalui TikTok buat teman-teman semua. Di sini dari perspektif kreator itu seperti apa sih kreator package itu? Nah, jadi teman-teman itu perlu untuk apply fitur kreator package-nya dulu untuk mendapatkan notifikasi tentang campaign collaboration for kita. Nah, gitu. Campaign-campaign yang sudah kita siapkan. Oke, ini aku akan jelasin langkah apply fitur collaboration-nya ya, Kak. Pertama, teman-teman itu harus buka profile TikTok-nya. Di situ ada icon TikTok Studio. Nah, nanti kalau udah ketemu fitur TikTok Go-nya, langsung diklik. Nah, nanti teman-teman langsung scroll ke bawah dan klik kolaborasinya. Teman-teman bisa mengajukan fitur paket kreator package-nya ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Teman-teman, kalau memang teman-temannya belum pernah mengaktifkan fiturnya, nanti di TikTok kalian itu sudah diberikan kuesioner. Kuesioner ini untuk preferensi campaign yang akan masuk di akun teman-teman semua. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ajukan untuk bergabung dalam kolaborasi. Nah, kalau misalnya teman-teman ada beberapa dapat invitation kolaborasinya itu apa aja gitu teman-temannya bisa ajukan, dan jika sudah diajukan dan sesuai itu biasanya kalau untuk campaign F&B itu ada free meals-nya. Biasanya ada vouchernya. Jadi vouchernya itu bisa langsung teman-teman dapatkan untuk bahan konten kalian. Di sini kalau misalnya udah dapat apa namanya kode QR-nya, teman-teman bisa langsung redeem di outlet yang memang outlet sesuai yang sudah ada di list. Jadi kalau misalnya teman-temannya itu dapat KFC atau Domino's, tapi teman-teman itu ke outlet yang tidak sesuai yang ada di dalam list di briefingnya. Nah, itu nggak akan bisa ke redeem. Jadi pastikan teman-teman itu sebelum ikut campaign itu dipastikan melihat dulu briefnya, dibaca lagi biar nanti tidak ada kesalahan komunikasi seperti itu. Setelah teman-teman udah ambil konten, sudah editing, lalu teman-teman udah drafting, teman-teman bisa langsung unggah videonya setelah disetujui oleh platformnya. Setelah videonya sudah diupload, diunggah, ini teman-teman langsung tinggal menunggu peninjauan oleh platform dan merchantnya. Jadi nanti kalau misalnya memang video sudah approve, jadi bisa langsung diposting gitu. Setelah itu video yang memang sudah terupload itu jika ada pesanan dari sales kakak terjual,
produk-produk yang kakak promosikan itu terjual, pastikan kakak bisa mendapatkan komisi, teman-teman bisa mendapatkan komisi dari pesanan tersebut, tapi pastikan pesanan itu benar-benar sudah di-redeem. Jadi misalnya kalau teman-teman mau coba, itu misalnya ada teman kalian yang mau beli produk tapi melalui TikTok Pro pakai di video kalian. Jadi kalau di video kalian itu eh, beli di video kalian, komisinya itu ke kalian, tapi pastikan ketika mereka sudah mendapatkan voucher yang sudah dibeli itu sudah harus di-redeem. Nah, komisinya akan langsung masuk ke akun teman-teman semua gitu. Cukup ya dari aku materi yang aku sampaikan, sosialisasi tentang fitur creator package. Pastikan fitur ini mempermudah teman-teman untuk mengikuti campaign dari kita. Jadi semoga teman-teman bisa lebih konsisten terus mendapatkan komisi-komisi dari konten-konten teman-teman semua. Untuk sesi tanya jawab hari ini kita akan ditemani sama Kamu Tiara ya. Nah, untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk raise hand dan mengajukan pertanyaannya yang mau ditanyakan ke Kamu Tiara. Ini Kak mau tanya, saya ini nanyanya gini, kan ada suruh posting Kak ya 2 video. 2 hari sebelumnya nih aku udah posting, tapi kok nggak naik nih Kak nih apa namanya viewersnya ya. Tuh hanya 10 orang, sedangkan udah 2 hari yang lalu nih. Saran Kakak bagaimana itu? Terima kasih Kak Ros atas pertanyaannya. Jadi aku bantu jawab ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya Kakak itu udah buat video, pastikan Kakak kasih jedanya dulu. Dikasih jeda dari video pertama dengan video kedua. Nah, itu kemungkinan Kakak juga mempromosikan dengan SKU yang sama. Jadi kan di grup kita udah sering sharing-sharing ya kayak SKU yang emang lagi hype gitu. Jadi bisa diikutin SKU itu karena kemungkinan dari situ peluang Kakak untuk mendapatkan viewers yang lebih banyak dari situ juga. Ada peluangnya di situ. Nah, kalau misalnya SKU-nya tidak terlalu hype, mungkin kakak bisa buat video itu di jeda. Jadi misalnya kakak untuk hari ini kakak bikin video tentang KFC dengan SKU-nya seperti yang spaghetti. Nah, nanti kakak bisa bikin itu lagi, video itu lagi, tapi bisa di hari atau beberapa minggu. Hanya produk-produk yang kakak promosikan. Jadi nggak langsung hari itu juga SKU yang sama gitu. Kayak gitu, semoga membantu ya, Kak Ros. Oh iya Kak, itu sih sebenarnya sih Kak, kebetulan video yang satunya sama emang hop-hop juga, tapi sehari sebelumnya. Jadi karena mau ada pergi, aku buru-buru nih bikin yang video yang kedua. Video yang kedua tapi itu jedanya sehari berarti sama video yang pertama. Dan udah itu aku nggak bikin lagi. Nah itu baru nanti aku bikin lagi setelah ini yang hop-hop ini aku bikin untuk video Momoyo itu malah 1.500-an yang nonton. Tapi ya kenapa yang hop-hop ini malah kok turun banget gitu, drop bener-bener drop gitu. Aku kaget lah, aduh kok cuma segitu. Nah untuk selanjutnya yang Momoyo malah nih, yang Momoyo 1.500, Momoyo keduanya 668. Malah lumayan gitu lah. Ini kenapa yang hop-hop jatuh bener-bener jatuh udah kayak terpuruk ya Kak. Iya, iya Kakak. Jadi untuk Momoyo itu memang lagi hype banget. Jadi Momoyo itu lagi naik daun banget tuh video-videonya. Jadi nggak cuma di video Kakak, tapi di video Gitu. teman-teman kreator yang lain juga. Jadi makanya banyak kreator itu juga posting tentang Momoyo gitu. Jadi saran aku sih yang tadi kalau bisa Kakak diselang-seling gitu. Jadi hari ini produk ini, hari ke berapa produk itu, yang lain A, produk B Iya, gitu. iya, Jadi iya. nggak disatuin gitu. Oke. Ya. Jadi ini dihapus Oke. apa lanjut nih Kak? Oh, kalau saran dari aku jangan dulu dihapus Oke. karena kakak kan juga bakal mau posting-posting video yang lain. Iya. Nanti kalau memang video tersebut nggak naik-naik selama sebulan atau 2 bulan, mungkin bisa kakak hapus gitu. Karena kan biar Oke. feed kakak juga nggak terlalu jelek ya. Jadi kan Iya. dan juga kan pasti harus lihat dari viewersnya gitu. Iya betul. Iya. Makasih Kakak. Sama-sama Kak, Karos. Kak Mutiara singkat aja Kak.
kemarin itu kan aku sempat TikTok Go itu aku ngupload konten yang ini apa yang menurut aku itu ada kesalahan dari caption. Terus aku hapus Kak. Aku baru ngeh berapa ya 1 jam lalu setelah upload. Dan itu udah banyak yang like. Tapi karena ada kesalahan itu jadi aku kan harus ngedit lagi terus aku upload lagi. Itu mengurangi kayak viewersnya jadi mungkin like-nya juga nggak sebanyak yang tadi gitu itu emang mempengaruhi ya kak kalau misalkan kita edit dulu gitu videonya kalau ada yang salah gitu kak terus yang kedua terkait TikTok Go yang kita upload itu misalkan fokusnya makanan itu harus makanan semua atau emang bisa staycation atraksi itu dicampur aduk itu nggak masalah kak untuk perkembangan TikTok Go di akun kita. Aku bantu jawab ya. Pertanyaan yang pertama itu sebenarnya ketika kakak memang sudah mau edit video yang sudah diupload, itu langsung preset semua. Jadi makanya aku sih nggak nyaranin diedit gitu, karena sayang banget kalau makanya kalau misalnya upload mungkin bisa lebih teliti lagi untuk dipost sebelum diposting benar-benar diposting. Nah, untuk pertanyaan kedua itu setiap kreator memang kami tuh menyarankan satu akun itu satu niche-nya aja. Jadi kalau misalnya eh, sebenarnya emang ada banyak kreator yang dia pakai semuanya. Dia ada konten F&B, ada konten hotel, ada konten attraction. Nah, sebenarnya itu nggak masalah kalau memang kontennya benar-benar ada value-nya dan ciri khasnya. Kalau misalnya kontennya itu ciri khas dari akun tersebut family banget nih. Berarti kan otomatis ada hotel dan ada attraction kan. Nah, itu kita nggak mempermasalahkan mah itu. Tapi kalau misalnya ada akun yang jadi memang kita pasti mengamati setiap akun kreator itu yang Kak. Jadi kalau memang akun itu lebih berpotensi di F&B, kita akan menyarankannya di F&B. Jadi kita ngebantu untuk kreator tuh menemukan ciri khas dia. Bagusnya di konten mana nih? Lebih potensialnya di konten-konten F&B kah, hotel kah? Jadi kan kalau hotel kan pasti ada konsepnya seperti apa, attraction pun juga sama, F&B pun juga sama, hooknya seperti apa. Karena kan setiap hook orang-orang itu berbeda-beda, tergantung dengan eh, apa target mereka yang seperti apa gitu. Semoga menjawab ya. Kak Mutia, satu lagi ya. Hmm? Terkait promosi di TikTok, kan biasanya ada promosi TikTok terkait kontennya mau di apa promosiin kayak uh, kita bayar berapa gitu bisa dipromosiin berapa jangkauannya. Itu aman nggak sih buat konten kita, Kak? Untuk promosi itu sebenarnya aman-aman aja, tapi kalau aku pribadi nggak menyarankan, karena biasanya kalau memang mau dipromosi pastikan dulu organik, viewers yang kakak dapetin itu organik. Misalnya viewers kakak itu bisa sampai 1.000 atau 100.000 gitu. Nah, kalau udah sampai segitu, itu kan organik nih, udah banyak banyak yang lihat konten kakak otomatis. Nah, baru kakak bisa kakak boost dengan ikutin promosi itu karena kakak udah pasti punya viewers organik dari 100.000 itu gitu. Jadi aku sih nggak menyarankan kalau misalnya viewers kakak masih 10 atau masih ratusan, jadi kayak eh, ku- tidak tidak terlalu diperlukan viewers itu. Biarkan konten kita itu, kalau memang konten kita bagus, menarik, itu pasti akan menarik banyak viewers gitu. Oke, terima kasih Kak Mutiara. Sama-sama. Jadi kita sekarang bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar. Di sini udah ada Kateti Kartini yang bertanya, kalau kita upload konten TikTok Go langsung dari beranda TikTok, tidak melalui fitur TikTok Go-nya, namun merchant-nya yang tersebut itu sudah di-save sebelumnya. Apakah ketika ada penjualan tetap masuk komisinya? Nah, boleh langsung dibantu jawab ya untuk kamu Tiara.
Oke, aku bantu jawab dari pertanyaan Kak Teti Kartini. Jadi gini, sebelum kita mengusulkan teman-teman untuk upload di TikTok Go, itu memang harus diwajibkan upload di fitur TikTok Go-nya langsung. Jadi nggak bisa melalui beranda, karena jatuhnya teman-teman hanya, Kak Teti hanya upload video biasa. Tahu dari TikTok Studio langsung ke fitur TikTok Go-nya dan upload di situ. Soalnya kalau misalnya kakak dari beranda, ada kemungkinan komisinya nggak masuk gitu, karena nggak masuk di sistem TikTok Go-nya langsung. Karena kan itu beda-beda gitu. Semoga membantu menjawab pertanyaan Kak Teti ya. Pertanyaan Kak Fadila ini, ada komisi sesuai dari di payment orang yang belinya nggak? Jadi ketika teman-teman itu ikut campaign, biasanya ada briefnya komisinya berapa, entah 5%, 3%, 10%. Nah, itu yang kakak dapetin, teman-teman dapetin itu dari 5% penjualan tersebut. Misalnya ada yang check out hotel di video teman-teman, nanti teman-teman dapat 10% atau 5% dari konten tersebut. Jadi itu tergantung juga dari merchantnya. Mereka menyiapkan komisi berapa dari penjualan tersebut. Seperti itu. Oke, untuk Kak Teti sama Kak Fadilah udah terjawab ya pertanyaannya tadi dari yang udah dijawab sama kamu Tiara. Nah, untuk seri September di Jago TikTok Go ini kita di part terakhir. Tetap semangat berkarya dan jangan lupa bangkit bareng jadi jago. Oke, aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali.